ngadeg sapa hudhud qoriban hale parek minhum saking Bilqis wa qaumiha fanbur mongko ningalono sira madza ing apa yarji'una padha menjawab sapa Bilqis wa qaumiha yarudduna tegese padha menjawab padha balekaken membalas ya padha membalas sapa Bilqis wa qaumiha minal jawabi saking jawabi fa akhadahu mongko mengambil sapa hudhud ing kitab
wa ataha lan nekani sapa Bilqis sapa Hudhud ing Balqis wa haulaha lan iku ana sekelilinge Bilqis junduha utawi tentarane Bilqis wa alqahu lan nibaaken sapa Hudhud ing kitab titibaken fi hijriha ing dalem pangkuane Bilqis falamma ra'athu mongkari kalane ningali sapa Bilqis ing kitab irta'adat mongko gemetar sapa Bilqis wa khada'at lan menunduk sapa Bilqis tunduk menunduk khaufan krana dene wedi summa waqafat nuli ngadeg sapa Bilqis nuli ningali summa waqafat nuli ningali sapa Bilqis alama ing atase barang fihi kang tetep ing dalem kitab Nah, ini menunjukkan seorang pemimpin yang cerdas begitu ya. Kanjeng Nabi Sulaiman alaihissalam ketika menerima informasi dari Hudhud bahwa ada satu negara besar di seberang sana sebelah selatan yang dipimpin oleh seorang ratu. Ratu itu mempunyai singgasana yang sangat besar dan megah, bukan main. Tetapi kerajaan itu orang-orangnya, ratunya itu menyembah matahari, tidaklah menyembah Allah. Sebagai raja dan nabi atau sebagai nabi dan sekaligus raja, Nabi Sulaiman cepat-cepat ingin membuktikan bahwa informasinya Hudhud benar atau tidak. Kalau memang benar, kerajaan itu harus segera diislamkan. Karena begitulah visi misinya para nabi adalah untuk menyebarkan agama Islam seluas-luasnya. Bukan untuk menguasai dan memperluas negaranya, tidak. Menyebarkan kebenaran yaitu agama Islam seluas-luasnya. Nabi Sulaiman tidaklah buru-buru, ayo harus sekarang diparani, perangi langsung. Oh tidak, coba dicek dulu. Hai Hudhud, aku akan menulis surat untuk ratu di sana itu. Sekarang sudah aku bikin suratnya. Coba sekarang kau bawa. Idhab bi kitabi hada. Kau bawa, kau sampaikan sana. Ya, tetapi setelah kau sampaikan, kau mundur atau pergi selangkah dua langkah. Tsumma tawalla anhum. Kau tinggalkan itu mereka. Dari jarak dekat saja kau lihat bagaimana sikap mereka setelah menerima dan membaca suratku. Nanti di situ aku akan bisa membaca. Ya, kalau jawabannya atau sikapnya seperti ini, laporkan ke raja, ke aku Sulaiman. Nanti Nabi Sulaiman yang akan menganalisis. Oh, berarti begini. Begitulah pemimpin yang cerdas begitu ya. Apakah Bilqis itu akan terus tidak terima? Kemudian karena diminta untuk masuk dan mengikuti Kanjeng Nabi Sulaiman, kemudian siap untuk mengerahkan bala tentaranya menghadapi raja yang ingin mendundukkannya. Ataukah Bilqis itu juga orang yang cerdas, tidak akan kesusu dan buru-buru mengambil dan menunjukkan kekuatannya. Itu nanti semuanya akan dibaca dalam sikap-sikap politik ya, oleh seorang raja Nabi Sulaiman yang memang sudah pandai dan sudah piawai membaca sikap orang itu.
qalat ya ayyuhal mala'u inni ulqiya ilayya kitabun karim innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Qalat ngucap sapa Bilqis li asyrafi qaumiha maring para tokoh, para pemukane kaum Bilqis. Ya ayyuhal mala'u, ngucape ya ayyuhal mala'u, golongan mala itu golongan elit ya. Para punggawa begitu lah. Para punggawa. Inni stune ingsun ya lafal mala'u inni iku bitahqiqil hamzataini kelawan nahqiq hamzah loro wa tashilis tsaniyati lan nashil hamzah kang kaping pindho biqalbiha kelawan mengganti saniyah diganti wawan ing dadi wawu maksuratan kang dikasroh apa wawu. Ya ayyuhal mala'u inni boleh. Ya ayyuhal mala'u winni innya jadi wawu. Ya ayyuhal mala'u winni boleh. Ini stune ingsun iku ulqiya ditibaaken ilaya marang ingsun apa kitabun surat sipate kitab karimun kang mulya apa kitab. Artine mulya makhtumun tegese disestempel apa kitab. Surat itu harus berstempel dari zaman dulu kalau memang itu surat resmi, surat yang punya bobot, punya nilai dan perlu ditanggapi, harus ada stempelnya dari zaman dulu. Sampai Nabi pun kemudian membuat stempel. Innahu stuhune surat kitab iku min Sulaiman saking Sulaiman. Wa innahu lan stune isine surat ay mabmunahu tegese isine kitab iku bismillahirrahmanirrahim. Itu lafal bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'lu iya to kelawan yen to aja nduwuri atau ngungkuli sapa sira. Kelawan yen to aja ngangkangi. Ta'lu itu di atasnya itu. Berada di atas itu. Ya kelawan yen to aja ngungkuli sapa sira alayya ing atase ingsun waktuni lan nekanono sira kabeh ing ingsun tingkanane sira kabeh muslimina hale wong kang padha tunduk kabeh. Ya. Suratnya sangat pendek itu ya. Sama dengan suratnya Kanjeng Nabi kita kepada para raja. Ya setelah suluh atau perjanjian Hudaybiyah, ya di saat kaum muslimin mendapatkan kesempatan aman di jalan, yaitu adanya gencatan senjata tidak berperang antara orang-orang Quraisy dengan kaum muslimin di Madinah, kemudian Nabi memanfaatkan kesempatan yang aman ini untuk berkirim surat kepada raja-raja di dunia, termasuk dua raja terbesar yaitu Kaisar Romawi dan Kisra Persia. Bagaimana kita lihat surat Kanjeng Nabi itu sama dengan suratnya Nabi Sulaiman. Surat yang sopan tetapi tegas. Surat yang tidak kemudian banyak basa-basi. Karena Nabi itu memang tidak punya ambisi terhadap hal-hal duniawi, tidak. Keinginannya adalah untuk menuntun umat manusia. Sangat-sangat jauh dengan raja. Kalau raja adalah ingin memperluas wilayah negaranya. Dahulu belum ada perbatasan negara seperti sekarang. Ya, kerajaan itu sampai batasnya mana? Sampai di mana tentara militer kerajaan itu bisa nyampe.
militernya nyampe ke ujung dunia, ya itulah batas negaranya sampai sana. Tidak ada yang namanya istilah seperti sekarang negara sudah di kotak-kotak, di petak-petak, ini batas-batas wilayahnya sampai segini enggak. Dulu tidak seperti itu, karena itulah namanya negara di zaman dulu adalah terus berekspansi, memperluas diri sejauh mungkin tergantung kemampuan dan kekuatan militernya. Karena itu terus-terusan. Nah, Nabi tidaklah seperti itu. Nabi ingin memperluas jangkauan dakwahnya. Dakwahnya itu bukan wilayah yang maksudnya adalah menghasilkan materi, bukan. Ya, dakwah tidak boleh kemudian ada yang menghalang-halangi. Siapapun yang menghalang-halangi itu bisa dilawan secara fisik. Dakwah tidaklah memaksa seseorang harus masuk Islam, ya, tetapi memaksa untuk diberi kebebasan dan keleluasaan. Ayo, silahkan kemana saja. Tolong ini dakwah. Sudah berulang-ulang saya sampaikan, karena kebutuhan setiap orang akan agama Islam sama dengan kebutuhan setiap orang akan udara, akan oksigen dan air. Karena itu tidak boleh orang menghalangi oksigen dan air, membuat orang mati. Begitu juga agama Islam, kebutuhan semua orang hidup. Tanpa agama Islam orang mati. Mati nyawa, mati hatinya, maksudnya jiwanya. Adapun setelah dakwah bisa mengalir kemana saja, kemudian orang tidak mau menerima, itu urusan mereka sendiri. Urusan mereka sendiri. Yang penting jangan sampai menghalang-halangi. Karena itulah suratnya juga tegas. Ya. Innahu min Sulaiman, itu surat isinya Bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'alu alayya wa'tuni muslimin. Bismillah pertama dia, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian jangan sampai engkau membangkang kepada saya, dan segeralah kau datang masuk Islam, tunduk. Ini bukan karena tunduk kepada saya, tunduk kepada Allah. Saya ini utusan Allah. Jadi saya sebatas menyampaikan perintah Allah, tunduklah, nurutlah kepada Allah. Itu. Coba kalau surat orang sekarang malah tidak ada yang berani orang Islam ini mengajak pemimpin-pemimpin dunia untuk masuk Islam. Tidak ada itu, siapa yang berani? Kalau surat sekarang sudah basa-basinya terlalu panjang, banyak sekali, akhirnya malah sampai mindik-mindik itu ngesod-ngesod di hadapan kaum kafir. Tidak boleh. Nabi juga begitu. Ya, salamun ala manittaba'al huda, aslim taslam yu'tikallahu ajraka marratain. Salam ala manittaba'al huda. Ya. Pertama min Muhammadin ibn Abdillah Rasulillah ila Hirakla azimir Rom, dari Muhammad bin Abdillah utusan Allah kepada Kaisar Heraklius, Kaisar Romawi. Salamun ala manittaba'al huda. Salam untuk semua orang yang mengikuti petunjuk. Aslim taslam, masuk Islamlah, maka kau akan selamat dan akan mendapatkan pahala 2 kali lipat. Fa in tawallaw fa innama 'alaika ismul arisiyin. Kalau kau tidak mau masuk Islam, kau akan menanggung dosa rakyatmu. Begitu saja ya. Sudah tulisannya seperti itu. Nah, karena raja itu akan sangat mudah tersinggung, karena raja itu penguasa, ya, yang selalu dicium tangannya, yang selalu disujudi oleh bangsanya, dan selalu ingin memperluas dan memperbesar diri. Karena itu kalau ada raja yang ingin
mengganggu kekuasaannya, sangat marah. Maka perintahnya begini, Allah ta'alu alayya, kamu nggak usah macem-macem Bilqis, tidak usah kamu membangkang, tidak usah kamu unjuk kekuatan, tidak usah kamu itu melawan. Sudahlah, nurut saja. Begitu saja surat itu isinya seperti itu. Qalat ngucap sopo ya yuhal mal bitahqiq wa tasdilis saniyati ay ashiru alayya bitahqiqil hamzataini kelawan nahqiq hamzah loro wa tasdilis saniyati. Qalat ngucap sopo Bilqis ya yuhal malau he para punggawa aftuni aweo uruno rembug aweo pendapat sira kabeh ing ingsun bitahqiqil hamzah ini yolafal ya ayyuhal malau aftuni ku kelan nahqiq hamzah loro wa tashilis saniyati lan nashil hamzah kang kedua biqalbiha kelawan mengganti membalik atau mengganti saniyah diganti wawan ing dadi wawu. Ai asyiru tegese padha aweo rembug sira kabeh alayya ing atase ingsun fi amri ing dalem perkara ingsun. Qalat ya ayyuhal malau aftuni fi amri ma kuntu qati'atan amran hatta tashhadun. Fi amri dalam perkara ingsun ma kuntu ora ana ingsun iku qati'atan wong kang memutus amron ing siji perkara qadiyatahu tegese wong kang memutus amron ya memutus hatta tashhaduni sehingga padha menghadiri menyaksikan sapa sira kabeh ing ingsun tahduruni tegese padha nekani sira kabeh ni itu ninya ya ni ing ingsun itu. Nah ini juga profil seorang ratu yang bijak dan pandai, yang tidak terburu-buru terbawa oleh emosi begitu ya. Begitu suratnya dibaca. Surat itu tadi di atas diterangkan itu ya. Begitu dijatuhkan ke pangkuan Bilqis, Bilqis gemetar dan merasa takut itu sebelum membaca. Baru kemudian dibuka dengan tangan gemetar. Isinya tadi itu Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa membuat takut seperti itu? Itulah kebenaran, itulah hak yang punya daya gedor gitu ya. Ibarat menggedor pintu itu gedorannya keras sekali. Nah, kebenaran juga menggedor hati dengan keras sekali. Sehingga orang kafir pun ketika mendengar Quran, hatinya itu merasa tersentuh. Nah, karena tidak bisa dipungkiri, dari sisi kebenaran tidak bisa dipungkiri, dari sisi keindahan juga tidak ada tandingannya. Sehingga tidak heran kalau para tokoh Quraisy dulu ini mencuri-curi dengar untuk mendengarkan Nabi baca Quran walaupun mereka itu tidak mau iman. Menarik sekali Quran itu. Begitu juga surat ini menarik dan sekaligus menakutkan. Ketika Utbah bin Syaibah mendengar Nabi, jawaban Nabi dengan membaca surat Fussilat, ya Hamim tanzilum minar rahmanir rahim kitabun fussilat ayatuhu liqaumin ya'qilun basyiran wa nadhiran fa'arada aktsaruhum fahum la yasma'un wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilaih wa fi adhanina waqrun wa min bainina wa bainika hijabun fa'mal innana 'amilun, dan seterusnya sampai ayat ke-13, fa in a'radu faqul anzartukum sa'iqatan mithla sa'iqati 'adi wa samud. Ya, Utbah langsung tangannya menutup mulut Nabi saking takutnya, gemetarnya itu. Sudah Muhammad, cukup Muhammad. Gitu itulah semua itu ya, semua kebenaran itu seperti itu.
indah dan sekaligus menakutkan. Ya, bagus, menarik, cantik, menarik, sekaligus juga wibawa yang sangat besar. Ya, sering saya gambarkan itu dengan laut itu yang dibelah oleh kapal. Terlihat dari jauh indah sekali. Lautan yang hijau ya dibelah oleh kapal, itu airnya tersibak ke kanan dan kiri putih, tetapi juga takut itu lautan yang sangat luas dan sangat dalam itu. Nah, begitu juga bintang-bintang di atas itu ya indah tetapi juga takut. Bagaimana kalau itu petir itu juga indah dan sekaligus menakutkan. Begini juga ini ya. Bilqis gemetar. Hai para menteri, ini ada surat ini, surat resmi datang berstempel dari Sulaiman ini begini-begini. Tolong coba bagaimana menurut Anda semuanya itu para menteri. Beri aku komentar, beri aku pendapat, dan aku tidak akan memutuskan satu perkara pun kecuali atas dasar diketahui bersama-sama, begitu ya. Tidak ada putusan sendiri, bukan raja yang otoriter, ratu yang otoriter. Semua keputusan penting diambil melalui rapat. Nah, bagaimana mereka itu para punggawa, para menterinya? Qalu nahnu ulu quwwatin wa ulu ba'sin syadidin wal amru ilaiki fanzuri madza ta'murin. Qalu padha ngucap sapa malak ngucape nahnu uti kami iku ulu quwwatin pira-pira wong kang duweni kekuatan, wa ulu baksin lan pira-pira wong kang anduweni kekerasan ya, keras, syadidin kang banget ya. Baksin itu keras dalam peperangan ya. Jadi apa itu dalam perang itu keberanian ya boleh ya. Wa ulu baksin lan pira-pira kang duweni keberanian, syadidin kang banget. Ai ashabu syiddatin, tegese pira-pira kang anduweni kenceng, keras fil harbi ing dalem perang. Tapi wal amru utawi perkarane iku ilaiki diserahaken maring panjenengan. Fangguri mongko ningalono panjenengan maza ing opo takmurinana, perintah panjenengan, instruksi atau perintah panjenengan ing kami. Nuti'ki mongko mentaati, nuti'ki mongko bakal mentaati sopo kami ing panjenengan. Nah, ini juga jawabannya benar ya. Kalau panjenengan dapat surat itu tadi, yang konon suratnya itu dari seorang raja bernama Sulaiman, ya, Sulaiman meminta agar negara kita, negara kami ini ikut tunduk kita semuanya kepada Sulaiman. Kami dari sisi kekuatan punya kekuatan yang luar biasa. Bukan hanya kekuatan dan kesiapan mental dan semuanya. Karena kami sudah terbiasa berperang. Kekuatan kami untuk melawan kekuatan luar mana saja siap dalam setiap saat, wahai ratu. Namun demikian, yang berhak untuk memutuskan apakah kami harus melawan Sulaiman dengan kekuatan itu atau tidak, ini semuanya berpulang kepada pendapat panjenengan. Apapun yang panjenengan putuskan, kami akan mentaati. Ya itu ya benar gitu kan ya. Kalau panjenengan ini memutuskan, ayo sekarang kerahkan militer untuk menghadapi Sulaiman ini ya, yang tiba-tiba kok tidak ada apa-apa, kok memerintahkan nadanya nada perintah agar kami nurut, kami ayo lawan, siap. Tetapi kalau panjenengan memutuskan tidak perlu dilawan, biarkan, ya kami juga siap. Apapun yang Paduka perintahkan kepada kami siap semuanya, wahai ratu. Qalat innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha
wa ja'alu a'izzata ahliha adillah wa kadzalika yaf'alun wa inni mursilatun ilaihim bihadiyatin fanadhiratun bima yarji'ul mursalun. Qalat ngucap sapa Bilqis, ngucape innal muluka sedune pira-pira sedune para raja iku idza dakhulu ari kalane padha manjing sapa muluk manjing qaryatan ing siji desa jawab idza afsaduha mongko padha gawe rusak sapa muluk ing qaryah bitakhribi kelawan ngrubuhaken kelawan menghancurkan lan menghancurkan desa wa ja'alulan padha ndadekaken sapa muluk a'izzata ahliha ing wong-wong mulyane ing wong-wong terhormat wong-wong mulyane penduduke qaryah didadekaken azillatan ing pira-pira wong kang asor pira-pira wong kang rendah wong kang asor wa kadzalika lan kaya mengkono-mengkono afsaduha yaf'aluna padha agawe sapa muluk ai mursilul kitabi tegese wong kang padha ngirim surat wong kang padha ngirim surat yaitu Sulaiman itu wa inni lan stune ingsun iku mursilatun wong kang bakal ngirim ilaihim maring itu muluk atau maring Sulaiman itu ya. Ngirim bihadiyatin kelawan hadiah fanadhiratun mongko atau sakwuse ngirim hadiah fanadhiratun mongko utawi ingsun iku wong kang menunggu bima kelawan apa yarji'u kembali sapa mursaluna wong kang padha diutus kabeh bayane ma yarji'ul mursalun min qabulil hadiyati nyatane diterimane hadiah auraddiha atau ditolake hadiah in kana lamun ono sapa Sulaiman oniku malikan seorang raja qabilaha mongko nrimo sapa Sulaiman ing hadiah au nabiyan atau seorang nabi lam yaqbalha mongko ora nrimo sapa Sulaiman ing hadiah artinya ini namanya orang cerdas dan pintar ini ya. Ratu yang cerdas dan pintar seperti ini gini saja kita tahulah ya wahai para menteri kita tahu dimanapun raja itu kalau memasuki negara orang maka akan membuat kacau akan terjadi porak-poranda perang itu akibatnya adalah kehancuran. Yang jadi korban perang siapa? Tentu adalah rakyat. Ya, kita tahu kalau ada raja sebuah kerajaan atau pemerintahan atau tentara memasuki daerah orang, ya itulah terjadi peperangan dan kehancuran. Nah, aku ini akan menghindari hal seperti itu daripada rakyatku nanti jadi korban. Aku akan menghindari itu. Lah caranya dengan apa? Ingin mengetes dan mengecek sebetulnya ini Sulaiman ini seorang raja atau nabi karena kalau raja tidak pernah menginginkan perintah seperti ini tidak ada kata-kata bismillah nyebut nama Allah tidak raja itu kalau mau menyerang ya sudah serang ayo begitu saja. Dan terang-terangan tujuannya adalah ingin memperluas dan memperbesar kekuasaannya. Tetapi ini ya kemungkinan raja, kemungkinan bukan. Jadi gimana? Ingin aku mengecek kebenaran seorang Sulaiman pengirim surat ini. Apa? Dengan aku kirim hadiah yang besar dan berharga. Coba nanti saya bisa menganalisis tadi bagaimana itu Sulaiman ini menyikapi hadiah yang aku kirim. Apakah akan diterima ataukah ditolak? Kalau memang diterima, oh sudah gampang, Sulaiman raja itu
tujuannya memang materi, ingin menyerang negara kita adalah untuk memperluas dan memperkaya diri. Tetapi kalau nanti ternyata tidak diterima, berarti Sulaiman bukanlah semata-mata seorang raja. Ada sesuatu di balik surat tersebut. Inilah ini semuanya terjadi di mana saja ya. Muluk kerajaan ini masuk negeri orang akan berbuat kerusakan ya. Belanda masuk ke negeri kita selama 3,5 abad, ya itulah termasuk innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha. Apa yang diperbuat oleh Belanda? Ya itulah menguras kekayaan negeri kita ini, dibawa, diangkut ke negeri mereka untuk bangun negeri mereka sendiri. Begitu semua penjajahan itulah. Penjajahan yang masuk itu adalah innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha. Kenapa begitu? Karena memang tujuannya ingin menang sendiri, ingin mendapatkan harta yang lebih besar dan lebih banyak. Jadi tanah-tanah daerah yang dikuasai dikeruklah kekayaannya untuk kerajaan. Kalau rakyatnya yang dijajah ditindas. Begitu kezaliman raja, kezaliman orang-orang yang serakah dan rakus terhadap harta benda. Sudah, mereka semua nurut itu ya. Fa arsalat mongko ngutus sapa Bilqis, ya, ngirimaken ya. Fa arsalat mongko mengirim sapa Bilqis khudaman ing pira-pira budak ya. Piro-piro zukuron kang lanang-lanang wa inasan lan wadon-wadon. Alfan yoseibu bisawiyati kelan podo. Nah, wa khamsamiati labinatin lan 500 batangan, 500 batang itu labina itu bata, batu bata itu batang maksudnya, lantakan 500 batang minaz zahabi saking emas. Watajan lan ing mahkota mukallalan kang ditretes apa taj, ditretes bil jawahiri kelawan intan berlian, bil jawahiri kelawan itu berlian intan. Wa miskan lan ing minyak misik, minyak kasturi, wa ambaron lan minyak ambar, wa ghairu dzalika lan liyane mengkono, semuanya itu ya khuddaman zukuron lan ila akhirih. Ngirimakene mau ma'a rasulin sartane seorang utusan bi kitabin kelawan surat lan gowo surat. Fa asra'a mongko cepat-cepat sopal hudhudu manuk hudhud ila Sulaimana marani to kembali maring Nabi Sulaiman yukhbiruhu hale ngabari sapa hudhud ing Sulaiman, ngabari al khabara ing informasine ya, hale menyampaikan sapa hudhud al khabara ing informasi. Hudhud ini kan tadi ya menjauh sedikit itulah, melihat bagaimana mereka itu menyikapi surat itu tadi. Setelah hudhud mendengar, oh sekarang Bilqis ini akan mengirim hadiah berupa 1000 itu budak ya, laki dan perempuan, budak dan amat, itulah 500 batangan emas. Kemudian mahkota itu, mahkota dari emas ditretes dengan berlian intan, minyak mahal, kasturi, ambar itu akan dikirim ke sana. Hudhud langsung melesat pulang sebelum utusannya Bilqis, hadiahnya Bilqis itu sampai ke Nabi Sulaiman. Hudhud sudah harus ngabari dulu. Sampailah Hudhud ke Nabi Sulaiman. Begini Nabi Sulaiman, surat sudah aku berikan, sampaikan dibaca di kabinet itu, di depan para menteri. Bilqis begini. Dan sekarang Bilqis itu mau ngutus utusan, kemudian utusan itu akan disertai dengan hadiah untuk panjenengan, berupa emas batangan, berupa mahkota, berupa ini budak-budak ini 1000 jumlahnya.
Oh, Nabi Sulaiman ketawa. Oh gitu, ya. Tunggu saja kedatangan mana itu utusan Bilqis. Fa'amara mongko perintah sapa Sulaiman tentang antudroba ini ento dicetak apa sing dicetak labinatuz zahabi piro-piro batangan emas wal fiddati lan perak wa antub sato lan ento digelar apa labinat itu bata itu paving itulah ya paving dari emas itu ya labinatuz zahabi piro-piro paving emas itu wa zahabi lan wal fiddati lan perak wa antub sato lan ento digelar apa labinat fi min maudhi'ihi awit saking panggonane Nabi Sulaiman ila tis'ati farasikha tumeka maring sangang pos sangang pira-pira farsah itu ya maidanan ya ila tis'ati farasikha apane maidanan halamane wa an yubna wa an yabnu lan yen to padha bangun sapa kaum sapa jin setan lah ya lan to padha bangun sapa jin itu haulahu ono sekelilinge Nabi Sulaiman haiton ing pagar ya musyarrafan kang dhuwur apa hait pagar minaz zahabi saking emas wal fiddati lan perak wa an yukta lan yen to ditekaaken apa bi ahsani dawabil barri paling baguse pira-pira hewan daratan wal bahri lan hewan lautan ma'a auladil jinni sartane pira-pira anake jin an yaminil maidani saking arah tengene apa itu halaman itu apa itu alun-alun ya medan alun-alun ya sing arah tengene alun-alun wasimalihi lan arah kiwane medan itu ya artinya begitu ada informasi ini ada hadiah Nabi Sulaiman hadiahnya berupa 1000 batangan emas bata dari emas itu ya kemudian itu tadi Nabi Sulaiman cepat ayo bikin sekarang apa bikin emas itu bikin paving dari emas perak untuk apa untuk memaving itu untuk mengaspal jalan sampai 9 farsah dan 9 farsah itu sangat jauh sekali ya bagaimana itu 14 farsah itu 100 kilo lah umpamanya ya jadi 9 itu berapa lebih dari 50 kilo itu ya dipapin emas dari Nabi SAW kemudian dibuat alun-alun yang lebar besar sekali kemudian pagarnya pagar emas itu ya itu dan semua kemudian didatangkanlah kebun binatang ya, binatang darat binatang laut ikan koi dan lain sebagainya itu hewan-hewan yang paling bagus paling mahal dengan anak-anak jin setan para tuyul itu ya itu ya tuyul kumpulin semua ya untuk apa untuk membuat kaget mereka ya begitulah begitu mereka datang hanya dengan membawa 500 batang emas ya mereka kecut malu ini 500 batang ini dipanggul ini cuma satu mobil emasnya kalau ini bertruk-truk bertronton emas membuat kaget agar mereka itu nantinya masuk Islam itu ya falamma jaa
Wow.